talafulan beda sapa ahlus sunnah atau beda pendapat sapa ahlus sunnah fil ibadah ing dalam pira-pira ibadah al-badaniyah kang bangsa badan. Kalau ibadah badaniyah ulama beda pendapat. Contohnya kasaumi seperti puasa. Kasaumi seperti puasa. Washolati lan seperti sholat. Jadi orang tuanya sakit, selama 1 bulan nggak puasa, akhirnya meninggal. Maka untuk ahli waris yang mau mengqadha puasa itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya harus ahli warisnya qadha beserta membayarkan fidyah tiap hari 6 on. Tiap hari 6 on. Tinggal dikalikan 30 hari. Selain itu berarti membayar mengqadha puasa. Ada yang mengatakan cukup membayar fidyah, tidak usah qadha. Begitu juga sholat. Sholat. Jadi karena sakit umpamanya akhirnya selama 5 hari nggak sholat, terus meninggal, maka ahli warisnya ada yang mengatakan wajib kedua-duanya. Ada yang mengatakan ya di samping dia qadha atas keluarga yang meninggal juga membayarkan fidyah. Ada yang mengatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Jadi yang penting dia sudah membayar fidyah. Fidyah ini dialokasikan khusus kepada fakir miskin. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada 8. Fakir miskin, amin umpamanya. Terus sabilillah, ibnu sabil. Kalau ini enggak, cuma 2, fakir dan miskin. Wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Begitu juga baca Al-Qur'an. Seperti kita mengadakan acara 40 hari haul, mengundang tetangga, disewa. Di sana khilafiyah. Wal dzikir lan dzikir. Jadi khilafiyah artinya kalau di sana dikerjakan oleh orang lain itu ulama beda pendapat. Fadhahaba mongko berpendapat jumhurus salafi soko mayoritas ulama salaf. Jumhur itu mayoritas, jumhurus salafi soko mayoritas ulama salaf. Ila usuliha maring tabukoni ibadat al-badaniyah. Ila usuliha maring tabukoni al-ibadat al-badaniyah. Di atasnya mayoritas ulama salaf berpendapat tadi itu semuanya sah dan pahalanya sampai. Ketika orang tuanya nggak puasa mungkin karena sakit akhirnya meninggal, ternyata ahli warisnya mengqadha puasa beserta membayar fidyah umpamanya. Atau yang lain ketika pahala bacaan Al-Qur'an, zikir dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Mayoritas mengatakan pahalanya sampai. Wadhahabah lainnya wadhahabah lan berpendapat ba'du ahli bid'ah, sopo sebagian ahli bid'ah. Ba'du ahli bid'ah, sopo sebagian ahli bid'ah berpendapat ila adami usuli syai'in ma'ali, tidak sampainya pahala albattah sama sekali. Ila adami wusuli syai'in maring tidak sampainya pahala albattah sama sekali. Kenapa? Li'anna du'a la du'a bukan doa. La du'a tidak sampai pahalanya doa walau ghairih dan selainnya doa. Wa qauluhu utawi firman-Nya Allah Ta'ala. Wa qaulu utawi ucapannya ba'du ahlil bidah. Wa qaulu utawi ucapannya ba'du ahlil bidah atau ahlil bid'ah mardudun iku ditolak bil kitabi kalawan Al-Qur'an was sunnati lan hadis.
wastidlaluhu utawi ngalap dalili ba'du ahlil bidah, utawi ngalap dalili ba'du ahlil bidah iku biqouli ta'ala kalawan firman-Nya wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an lan sa'tuni kelakuan laisa iku ora ono lil insani iku kedue manusia illa ma kecuali apa perkara sa'a kang berusaha sapa wong madfu'un iku ditolak. Jadi pendapat yang mengatakan pahala zikir, tahlil, yasin, Al-Qur'an, sholat, puasa semuanya tidak sampai kepada orang yang meninggal dengan dalil ayat ini wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Terjemahnya, jadi mereka cuma sangat singkat, sempit terjemahnya. Yang bermanfaat hanya amalnya orang yang bermanfaat hanya amalnya sendiri. Amalnya orang lain tidak bisa bermanfaat. Paham ya? Jadi terjemahnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mereka orang-orang yang mengatakan pahala tidak sampai, dengan dalil ayat ini diterjemahkan bahwasanya amalnya orang lain itu tidak berguna. Yang berguna hanya amalnya sendiri. Karena sudah meninggal otomatis dia tergantung amalnya selama hidup. Kalau sekarang ada putranya membacakan istighfar, ada anaknya membacakan Al-Quran, itu nggak berguna menurut pendapat ini. Tapi ini ditolak. Kenapa? Itu madfu'un, iku den tolak. Iku ditolak bi annahu subhanahu wa ta'ala kalau sa'tuhuni Allah ta'ala iku lam yanfi, iku tidak mentiadakan sapa Allah ta'ala. Lam yanfi itu tidak mentiadakan sapa Allah ta'ala intifa'ar rajuli ngalap manfaatnya orang laki-laki bisa ghairihi kalawan usahanya selainnya rajul, kalawan usahanya selainnya rajul wa innama nafa hanya saja. Innama itu terjemahnya hanya saja. Wa innama nafahanya saja Allah Ta'ala mentiadakan milkah ghairi sa'ihin memiliki selain usahanya rajul, memiliki selain usahanya rajul. Wa amma sa'yu ghairihi adapun utawi usaha lainnya rajul fahuwa mungko utawi mungkonum sa'yun iku milkun iku milik lisa'ihi kedui wong kang usaha sa'yun lisa'ihi kedui wong kang usaha ki sa'yun fa insya'a kamu kolamun karep fa insya'a mungkolamun karep sopo sa'i di depannya orang yang usaha maksudnya. Fa insya mengkolam karep sopo sa'i an yubadilah engento menyerahkan sopo sa'i hu eng sa'yun liwairihi maring liyani sa'i wa insya dan namun karep sopo sa'i orang yang usaha an yubagiyah eng to naftepaki sopo sa'i hu eng sa'yun li nafsihi kedua awak diwini sa'i linafsihi untuk dirinya sa'i wa huwa subhanahu wa ta'ala wa huwa hale utawi Allah ta'ala iku lam yakul iku ora dawuh sapa Allah ta'ala annahu ing sa'duini rajul la yantafi'u itu tidak bisa mengambil manfaat sapa rajul illa bima kecuali kalawan perkara sa'a kang usaha sapa rajul.
Sa'a kang usaha sapa rajul wis. Seperti aula ini atau pondok. Di sini contohnya. Kita boleh enggak ngaji di sini? Boleh. Tidur boleh enggak? Boleh. Apa bukan berarti pondok ini milik kita? Paham ya? Paham? Kita boleh tidur di pondok, boleh istirahat di pondok, boleh ngaji, tapi bukan berarti pondok ini milik kita. Paham? Bis. Jalan raya kita boleh nggak lewat? Boleh. Lewat sepuasnya. Tapi bukan berarti jalan itu milik pribadi. Paham ya? Bukan berarti jalan itu milik kita. Sama dengan ini. Oke, yang baca Al-Quran sekarang anaknya, yang baca Yasin sekarang anaknya. Apakah kita tidak boleh mengambil manfaat dari pahala bacaan Yasin, pahala pembacaan tahlil, pahala pembacaan surat Waqiah, Tabarok, pahala sholat, puasa dan yang lainnya? Yang mengerjakan adalah anaknya, yang mengerjakan keluarganya yang masih hidup. Itu gambarannya. Paham ya? Jadi kalau ahli bid'ah, orang yang tidak mau ziarah kubur, yang tidak mau mengadakan tahlil, yang tidak mau mengadakan talqin, tahlil, haul dengan dalil ayat tadi, Allah Ta'ala tidak mengatakan seperti ini, bahwasanya seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari amalnya orang lain. Allah Ta'ala tidak berfirman seperti itu. Jadi seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari jerih payahnya orang lain, bukan seperti itu. Hanya saja wa alaisa lil insan illa ma sa'itu. Makanya ini nanti ada beberapa proses ya dalam usul fikih wis. Wa hada utawi iki penjelasan akhirul kitab iku di akhir kitab atau di bagian akhir kitab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ala utawi Allah Ta'ala a'lam iku maha tahu bishawabi dengan kebenaran. Wa ilahi lan iku maring Allah Ta'ala al marji'u utawi tempat kembali. Al marji' utawi tempat kembali. Wal ma'ab sama. Wal ma'ab tegese tempat kembali. Wa huwa utawi Allah Ta'ala iku hasbi iku kang mencukupi ingsun. Hasbi iku kang mencukupi ingsun. Wa ni'mal wakil lan iku sebaik-baik sapa yang dipasrahi. Wa ni'mal lan iku sebaik-baik al wakil sapa yang dipasrahi utawi Allah Ta'ala. Di belakang mutadanya. Wa ni'mal lan iku sebaik-baik al-wakilu sapa yang dipasaya utawi Allah Ta'ala. Wala haula lan tidak ada daya iku maujud, wala quwata lan tidak ada kekuatan iku maujud illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala al-ali kang agung, al-azim juga kan agung. Wa shalla lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allah Ta'ala ala sayyidina Muhammad atas junjungan kita yaitu Nabi Muhammad wa ala ali dan atas keluarga Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Nabi wa tabi'in lan pira-pira pengikut Nabi wa tabi'i tabi'ina lan yang mengikuti para pengikut lahum maring alihi wa ashabihi ila akhirih bihsanin kalawan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Walhamdu utawi semua jenis puji iku lillahi kedui Allah Ta'ala Rabbil alaminah yang menjadi Tuhan semesta alam. Yes. Yang dari Mas Maula sudah ditulis semua? Sudah? Yang dari Mbak Nala Putih sudah? Yes. Lihat yang ditulis saya bacakan. Kalau ada yang kurang ditambah ya. Coba lihat di kitabnya masing-masing. Qad tammah. Sudah? Qad tammah benar-benar telah hatam hadal kitabu utawi iki kitab.
Yang belum menulis setelah ini nanti tulis ya. Yang belum menulis, nulisnya setelah foto. Qad tammah, teman-teman telah hatam hadal kitabu utawi iki kitab. Yaumal Khamis, di hari Kamis. At-tarikh, tanggal Sani wa isrina, tambah waw. Saya lupa enggak nulis waw. Sani wa isrina, tanggal 22 Ramadan, bulan Ramadan 1444 Hijriah, garis miring. Salisnya Salisa wa Asyar, tanggal 13 April. Hamzah ba ra ya lam, April 2023 Masehi atau Mim. Terus asanya Fisolah di dalam aula. Fisolah di dalam aula, fil ma'had atau lil ma'had lil an-nidhamiyah lil banin, di pondok an-nidhamiyah putra. Pun asanya asawahu, atau gini, asa an yaj'alawahu. Ya, biadil mudarris, dengan di bawah naungan mudarris pengajar Al Ustaz Zainal Abidin. Jadi besok sewaktu-waktu kalau sudah kawin, Fano sudah alumni Nidhamiyah 50 tahun yang lalu umpamanya, terus sambil buka tempat kitab yang banyak, ternyata saya dulu pernah hatam kitab ini, hari ini, tahun ini, pondok ini, pengajarnya ini. Paham ya? Nah, kitab saya sama ya kan. Dulu pernah ikut kilatan di Kewagian, Pari, Kediri, di Peloso juga pernah, di Lerboyo pernah, terus di Peduk Semin Kediri itu pernah, terus di Kudus Al-Quran, di Mazra'atul Quran, di belakang Menara Kudus, banyak di pondok-pondok. Biyadi mudarris, di bawah nama mudarril Al Ustaz Zainal Abidin. Asallahu an yaj'alah, atau seperti ini, asa an yaj'alah Allahu, sama saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan, terjemahnya, semoga Allah Ta'ala menjadikan hadal kitab, kitab nafi'an, itu bermanfaat, lana, untuk kami, wali walidaina, dan untuk kedua orang tua kami, terus wali jamil mu'minin wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terus kita tawasul, kita doa semoga dengan barokahnya hatam kitab ini, faham gak faham, yang penting hatam. Itu namanya tabarukan hatam Al-Quran, hatam kitab di bulan Ramadan. Faham gak faham, tapi kalau makna diusahakan lengkap. Khawatir besok Ustadz Putra disuruh ngajar ya, 5 tahun yang akan datang oleh tetangga yang sah, jenengan kalau bisa ngajar kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Paham ya? Ustadz Fano jenengan untuk ngaji kilatan kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi adapun faham nggak faham, yang penting hatam. Tapi kalau makna diusahakan lengkap. Kenapa? Karena kalau nggak lengkap, satu kalimat itu bisa jadi 5 jam. Itu kalau ngajar ini, termasuk ini. Terus yang ngaji tarikh hawadis. Karena dulu itu memang ada yang nggak lengkap. Kadang satu lafaz, satu mufradat, satu kosakata, mencari maknanya itu kadang 5 jam. Mulai subuh mikir maknanya, cari di lisan Arabi ini ya. Sekiranya makna ini sesuai dengan siyakul kalam, dengan susunan kalam. Karena satu lafaz kadang maknanya banyak. Sekiranya sesuai dengan lafaz setelah dan sebelumnya. Paham ya? Lah, kalau kita disuruh ngajar mendadak enak kalau sudah maknanya lengkap. Kalau nggak mendadak bisa persiapan, bisa mutolaah. Khawatir mendadak. Khawatir mendadak. Karena kitab itu yang jelas, kalau tidak ngajar luntur. Beda dengan bukunya, beda dengan koran. Nggak usah persiapan langsung ngajar, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Tapi kalau kitab
ini menjadi fa'il, ini menjadi maf'ul bih, ini mubtada, ini hal dan seterusnya. Jadi setelah ini foto bersama ya. Yang pertama